wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Kalsum dari kelas PKPD, yaitu kelas 1 dan dari Regu Matahari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi sejarah pramuka, LKBB 1 dan 2, serta pioneering sesuai dengan apa yang saya ketahui. Untuk mengenai sejarah pramuka ada dua, yaitu sejarah pramuka dunia dan sejarah pramuka Indonesia. Untuk sejarah pramuka di dunia sendiri yang dilakukan oleh Robert Stephenson Smith Baden-Powell yang lahir pada tanggal 22 Februari 1857. Awalnya pada tahun 1912, Baden-Powell menuliskan pengalamannya dalam acara latihan kepramukaan. Kumpulan pengalaman tersebut dijadikan buku dengan judul Scouting for Boys. Kemudian didirikan organisasi yang awalnya hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Kemudian dengan bantuan adik dari Baden-Powell, yaitu Agnes, didirikanlah kepramukaan untuk wanita dengan nama Gertrudes yang kemudian dilanjutkan oleh istri Baden-Powell. Selanjutnya, pada tahun 1916, Baden-Powell mendirikan kepramukaan anak siaga yang diberi nama KAP atau Anak Serigala. Pada tanggal 30 Juli 1920 diadakan Jamboree Dunia untuk pertama kalinya dengan diikuti oleh 8.000 peserta dari 34 negara. Di saat ini juga Baden-Powell diangkat menjadi Bapak Pandu Pramuka Dunia. Selanjutnya, untuk sejarah pramuka di Indonesia yang dipimpin atau dipandu oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Untuk sejarah pramuka di Indonesia merupakan bagian dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Seperti dalam Kepres Republik Indonesia nomor 112 tahun 1961. Pada sejarah pramuka di Indonesia yang terdapat beberapa organisasi yang menggunakan nama Pathfinders karena Belanda yang merasa curiga akan hal tersebut. Kemudian pemerintah Belanda melarang menggunakan nama Pathfinders lagi. Kemudian Kiai Haji Agus Salim mengganti nama Pathfinders tersebut menjadi nama Pandu atau Kepanduan. Materi selanjutnya yaitu mengenai LKBB. LKBB sendiri adalah kepanjangan dari latihan baris berbaris. LKBB adalah sarana yang baik untuk melatih sistem beregu dan disiplin. Dalam LKBB terdapat seperti kepanjangan dari LKBB itu latihan keterampilan baris berbaris. Baris berbaris sendiri artinya merupakan sebuah latihan gerak dasar yang mewujudkan penanaman disiplin, rasa bertanggung jawab, dan keindahan. Dalam LKBB terdapat aba-aba yang perlu diperhatikan, yaitu aba-aba petunjuk, aba-aba peringatan, dan aba-aba pelaksanaan. Contoh aba-aba yang perlu diperhatikan dalam LKBB yaitu berkumpul, lencang kanan, hadap kanan, serong kiri, balik kanan. Kemudian setengah lencang kanan, maju jalan, langkah biasa, langkah tegap, berhenti, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya yaitu mengenai format barisan dalam LKBB. Saya akan menyebutkan beberapa yang saya ketahui
mengenai format barisan LKBB. Saya akan menyebutkan 5 perwakilannya. Yang pertama yaitu berderet. Berderet yaitu kedua lengan tangan dibentangkan ke samping setinggi bahu dan telapak tangan terbuka dan menghadap ke bawah. Itu disebut berderet. Nanti gambarnya saya akan tampilkan di samping sini. Yang kedua yaitu angkare, yaitu kedua lengan tangan dikepal dan diacungkan ke atas seperti membentuk huruf U. Nanti juga gambarnya akan saya tampilkan di sini. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu lingkaran besar. Kedua ujung jari tangan diletakkan di atas kepala atau membuat lingkaran dengan kedua tangan di sekeliling badan, seperti gambar di samping. Yang keempat yaitu lingkaran kecil, yaitu kedua ujung telapak dan ibu jari tangan diletakkan di atas kepala, seperti gambar di samping ini. Kelima yaitu setengah lingkaran, yaitu kedua belah tangan dibentangkan lurus ke samping bawah dan digerakkan dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan di depan badan, seperti gambar di samping. Materi selanjutnya yaitu materi pioneering. Pioneering berkaitan dengan simpul dan ikatan. Simpul adalah hubungan antara tali dengan tali, sedangkan ikatan adalah hubungan antara tali dengan objek lain atau benda lain. Dalam pioneering ada 12 macam simpul, yaitu simpul mati, simpul hidup, simpul pangkal, simpul jangkar, simpul anyam berganda, simpul ujung tali, simpul tarik, simpul kembar, simpul tambat, simpul pengunci, dan masih banyak jenis simpul lainnya. Kemudian untuk ikatan ada 4 yang saya ketahui mengenai macam-macam ikatan, yaitu ikatan palang, ikatan kaki 3, ikatan silang, dan ikatan canggah. Nanti saya akan tampilkan gambar-gambar mengenai simpul dan juga gambar-gambar mengenai ikatan seperti apa. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.